welcome to Trio Om Channel. Apa yang mau dibahas ya kali ini ya? Gini aja ya. Gimana kalau kita bahas pengalaman pribadi yang berhubungan dengan mistis? Ada pengalaman gua hari ini. Tadi kita lagi mau setting nih teman-teman ya. Dan kita nyari kabel. Ternyata kabel itu nggak ada. Ini serius banget, gitu kan? Padahal gue yakin tuh gue bawa. Kita sampai cari-cari ya. Jadi ya nggak tahu apakah karena kita mau ngobrolin mistis, ya kan? Atau karena emang kita belum pada mandi, gitu kan? Jadi bau. Jadi bau. Maaf, saya sudah mandi. Ya itu kisah sebelum kita membuat video ini aja sih. Kalau gua sih dulu ada kisah yang sedikit menyeramkan tapi agak lucu juga sih sebenarnya. Dulu waktu rumah gua masih di, gua sebut nama ya, di Angke, itu sekitar jam 10:30 malam gua naik untuk tidur. Rumah lantai 2 berarti Om ya? 2 lantai. 2 lantai, bukan lantai 2. 2 lantai. Tapi 2 lantai, oke. 2 lantai. Apa bedanya? 2 lantai dan lantai 2. Jadi posisi gue di lantai 2 tuh ada 3 kamar. 1, 2, 3. Gue paling pojok. Di tengah itu kamar nyokap sama bokap gue. Di ujung itu kamar, lupa gue kamar siapa. Adil lu? Enggak, belum ada. Gue doang. Kalau nggak salah sih kamar antara gudang atau kamar, gue lupa deh. Kamar serbaguna kali. Kamar serbaguna kayak gitu. Nah, ketika gue masuk ke kamar gue, ada suara. Belum ada suara. Saat itu ada seperti ada suara apa ya, dibilang ada langkah kaki. Saat itu gue denger, karena gue nggak tahu itu apa, waktu masih kecil belum tahu ya itu setan atau apa, bukan. Umur berapa? Kira-kira 7 atau 6 tahun sih kayaknya. Kok nggak nyala-nyala ya? Lu tiup, Bambang. Saya kira. Lanjut deh. Sorry guys, biar nggak terlalu serius, Jadi serem, siber. tapi saya nggak terlalu serius, santai aja. Jadi kejadian itu kira-kira seperti itulah. Ada suara derap langkah. Ketika udah mau deket di kamar gue depan pintu, ternyata suara kucing. Gue kaget, gue normal, gue kaget. Turun narik ke bawah, nangis ke nyokap gue. Nyokap gue saat itu belum tidur. Ke bawah, gue naik lagi, tapi digendong sama nyokap gue. Om itu umur berapa Om? Kan tadi dia bilang 7 sampai 6 tahun. Oh 7 sampai masih inget ya? Masih, itu kejadiannya nggak Sampai 6 tahun atau 6 sampai 7 tahun. Nah, itu dia. Salah. Gue jadi kemundur umur gue ya. Itu gue masih inget banget kejadiannya, nggak bakal mungkin gue lupain. Jadi membekas banget tuh ya? Membekas banget. Membekas banget. Soalnya ketika gue udah diantri naik, nyokap gue turun, nyokap gue langsung tidur kan di kamar. Bokap gue juga tidur di kamar, almarhum bokap gue tidur di kamar. Ada suara lagi, langkah kaki. Gue pikir kan suara kucing. Gue nggak, ya gue pikir ya udahlah suara kucing. Tapi makin lama makin deket, tiba-tiba ada sesuatu yang nengok di balik pintu. Kan pintunya nggak buka, itu nggak ada pintunya, jadi cuman hordeng. bukan hordeng, jadi pintu cuman nggak ada pintunya. Gimana ya ngomongnya? Tapi nggak ada pintunya. Ntar gue bayangin. Coba kita imagine. Enggak gini nih, kayak gini nih, tapi nggak ada pintunya, tapi nggak ada pintunya. Jadi kayak Apa sih itu? ruangan nggak ada pintunya. Ya kan kamar gue bilang. Betul. Kamar tapi nggak ada pintunya, Nggak cuman ada ada. Daun pintunya sesosok. nggak ada. Bukan, jadi posisinya memang ada yang buat kita masuk, tapi nggak ada pintunya. Apa itu? Kayak gini nih, cuman nggak ada pintunya. Tapi itu ada sesosok di situ. Ada sesosok. Sesosok kan. Dia nengok kepalanya gini. Wah. Dan yang gue inget banget itu saat itu adalah di balik guling gitu, dia ngeliat matanya itu merah. Gue liat sendiri itu matanya merah dan dia kayak ketawa senyum.
Tertawa senyum. Oh, sorry. Senyum menakutkan. Senyum menakutkan. Senyum tapi menakutkan. Sosok itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Kalau gue yang gue ingat itu pocong sih sebenarnya. Oh. Yang gue ingat sih itu bentuknya pocong. Tapi Wow. dia hanya nengok kepalanya aja sekilas. Itu gue masih ingat banget. Saat itu gue langsung nangis, tapi di bawah, di bawah guling, di balik guling, nangis. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Antara mau teriak juga nggak bisa, mau bangun juga nggak bisa. Mau bangun apalagi nggak bisa kan, teriak aja nggak bisa. Yang ada udah nangis aja dari tubuh. Tapi nggak sadar, tiba-tiba udah pagi bangun. Dan membekas banget itu ya? Bekas banget. Tapi itu bukan mimpi ya, memang real. Pada saat itu umur 6-7 tahun sudah tahu, oh itu pocong gitu. Ya Oh, baru sosok tahu pocong. sekarang. Baru tahu sekarang. Baru Tapi tahu bentuk sekarang. sosok dia masih inget sampai sekarang. Cuman dulu kan nggak tahu namanya apa. Pengalaman itu suka kembali ke masa sekarang nggak? Maksudnya Nggak, sometimes merasa kalau sendirian tuh merasa membuat jadi paranoid gitu. Nggak, kalau sekarang sih bukannya sombong, tapi memang gua kalau ngerasa lewat-lewat tempat-tempat tertentu ya cuek aja, nggak terlalu takut. Tapi ada teman gua loh, ke toilet aja minta ditemenin, cowok. Itu maksud saya. Yang paranoid bukan Anda. Temen gua satu ini tampangnya doang berani. Kadang saya tidak suka tempat yang terlalu luas Dan gelap. dan gelap. Padahal tempatnya nggak gelap, toilet di sini kan nggak gelap, terang. Ya memang sih terkadang itu kan kita harus percaya dengan kondisi seperti itu ya. Karena tapi mereka itu tidak terbatas ruang dan waktu Oh iya. gitu. Jadi kalau ada nasihat orang tua sebaiknya tidak membicarakan mereka. Tapi kita membicarakan. Kita membicarakan, Bahkan gue menyebut namanya. menyebut namanya. Tapi yang gue tahu dan gue pelajari, kalau kita ngomong mereka malah nggak tahu. Tapi kalau kita mengucap dalam hati, mereka lebih tahu. Belajar di mana itu? Wis, banyak channel-channel yang lain yang gue baca. Yang gue tonton, Kirain belajar di ada sekolahnya Iya, gitu. kita ada sekolahnya gitu. Kayak Memang- Naruto kan. memang seperti itu biasanya. Makhluk-makhluk itu kalau diomong secara verbal, mereka nggak tahu apa yang kita omongin. Tapi kan kadang kalau kita ngomong secara verbal, hati kita pun sebenarnya ikut ngomong kan, ikut mengucap. Jadi ya mereka kepanggil. Wah, suasananya jadi Jeng jeng. jeng jeng. Jeng 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 jeng. Ah itu sih pengalaman gua. Sebenarnya masih banyak pengalaman yang lain. Cuman yang paling membekas itu satu. Oh ada lagi. Ketika gua ya umur udah belasan lah, gua sempet sakit. Tapi sakitnya itu kalau kata nyokap gua, sakitnya kayak orang mendelik matanya. Jadi mata gua ke atas. Sakit apa itu? Mungkin itu kayak gravitasi. Enggak juga ya? Lu pikir yang kemarin viral Handstand. handstand? Enggak, Tidur handstand kan, jadi serasa matanya ke atas. lu pikir beliau handstand? Sorry nggak sengaja. Nggak apa-apa. Nah, dulu sih dulu gue sempat demam karena saat itu lagi sakit, tapi nyokap gue yang bilang, jadi pas saat gue demam itu mata gue mendelik ke atas. Ada Dan yang ngeliat sesuatu. ya gue nggak tahu ya, cuman itu emang udah kejadian dalam nyokap gue yang sekedar cerita gitu. Ketika gue sadar pun itu dibacain, ya bisa dibilang dipanggil ustadz lah gitu kan. Entah itu kesurupan atau enggak gue nggak tahu sih, tapi jelas nyokap gue cerita banget itu kayak gitu. Setelah selesai gue sadar, gue langsung muntah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, sobat-sobat di sini bisa lihat, bisa tulis di komen ya. Oke. Bisa kasih komen kenapa itu kira-kira menurut sobat-sobat ya kan? Nanti kita balik lagi. Oke. Oke. Di segmen kita selanjutnya jangan lupa tonton terus di Triom Channel. Triom Channel. Om.